ini sudah ngobrol. Keren banget ini. Saya senang banget. Jadi rupanya udah pada akrab ya Bapak Ibu. Siap. Oke. Ya, ini ada beberapa orang yang memang selalu menghadiri OMG, Coach. Waduh. Sudah berapa kali ini pertemuan keberapa saya ini? Kalau OMG-nya udah hampir 3 bulan, Coach. Waduh. Berarti total setiap bulan 4 pembicara baru. Ya, berganti-ganti. Wow, keren. Kalau dulu kan Coach Ebdo kan dulu waktu pakai IG Live ya. Ya, saya sempat pakai. Sekarang full sudah pakai Zoom. Ya. Monggo, Coach. Oke, baik. Saya karena diminta ini dan katanya ini para pebisnis yang luar biasa, jadi saya sharingnya juga lebih ke bisnis saya aja dulu. Jadi makanya kenapa saya ambil judul menjual dengan kongruent, Bapak Ibu. Mungkin sekarang ini kan buat saya merasa pandemi memang belum selesai, tapi saya menganggap saya sudah lulus bisa mengikuti bisnis di masa pandemik yang kata orang di luar sana, ya mungkin teman-teman di sini juga menganggapnya wah berat banget. Saya juga termasuk bagian yang berat banget waktu itu. Jadi makanya saya mau sharing kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan setelah ini makin membuat Bapak Ibu ketemu yang namanya AHA. Tadi beberapa ide dan sebagainya. Nah, supaya bisa lebih akrab lagi, karena ini jumlahnya nggak terlalu banyak, saya pengen masing-masing, saya pengen nanya aja 30 detik aja masing-masing, monggo dijawab dari masing-masing yang sudah ikut di dalam room ini. Background-nya apa, bisnisnya apa, dan sekarang itu kendala yang paling muncul, yang paling sering apa? 30 detik aja, monggo. Dari Pak Ujang dulu yang buka kamera deh. Monggo Pak Ujang. 30 detik Pak Ujang, saya biar tahu Pak Ujang. Terima kasih, saya Ujang Sumarno. Saya bisnis kuliner di bakso mie ayam. Di kota mana Pak? Bakso mie ayam adalah... Di kota mana Pak? Saya ada 3 kota Pak, di Purworejo, Magelang, Temanggung. Mantap. Kemudian basicnya sebenarnya mie ayam dan bakso biasa, cuman saya penyajiannya adalah modifikasi milenial, yaitu mie ayam hot plate. Kemudian ada topping bakso, topping telur, topping bakso urat, dan lain-lain gitu. Saat ini saya sudah punya 3 cabang, dalam progres 2 cabang. Mudah-mudahan bulan Desember bisa terrealisasi 1 cabang lagi. Terima kasih. Amin. Monggo. Pak David, silakan Pak David. Pak David. Pak David, silakan. Silakan Pak David, kenalkan diri, bisnisnya apa, dan kira-kira apa yang sedang menjadi menarik mainan Bapak sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru mulai ikut ini, terus saya bersama teman saya itu bisnisnya kuliner minuman dengan brand ngocok Thai tea, Pak. Tetapi nggak hanya Thai tea aja, tetapi juga menyediakan varian yang lain. Yang menjadi unggul di produk saya itu adalah harga terjangkau, terus kemudian menggunakan bahan asli dari teh Thailand dan tanpa evaporasi, sehingga kalau misalnya yang punya asam lambung itu nggak kena gitu. Di mana Pak bukanya Pak? Kenapa Pak? Bukanya di mana? Di Malang Pak. Waduh, Arema, siap. Iya, cuman saya sistemnya itu franchise Pak, di mana yang ingin buka cabang kemudian kami punya 2 pilihan antara dikelola sendiri oleh mereka yang ingin pakai brand kami atau kita yang mengelola dari kantor gitu. Siap Pak David. Thank you Pak. Sama-sama, Oke, makasih. Pak Yos Darsono, monggo Pak Yos. Pak Yos Darsono, monggo Pak. Lagi Pak ini. Yos. Ya, silakan Pak Yos. Halo Pak Yos. Pak Yos. Selamat malam Bapak-Bapak. Malam Pak Yos. Malam. Monggo silakan Pak. Halo? Ya, monggo silakan Pak. Monggo. Halo Pak, monggo Pak. Selamat malam. Malam. Ya, monggo, selamat Pak. malam. Perkenalkan diri Bapak. Sinyalnya ini tidak lancar gitu. Kurang bagus. Pak Yos.
Ya sudah, nanti Pak Yos Ya. kita... Ya siap. Monggo Pak, perkenalkan diri Pak. Gile kan. Oke, ya sudah. Oke, kita lanjut aja biar agak cepat, biar nggak terlalu malam. Oke, Pak Muhammad Fatoni. Pak Fatoni, tadi saya sudah dengar suara Bapak ini. Monggo Pak, perkenalkan dan bisnisnya apa dan di mana Pak? Ya, terima kasih Pak Edung ya. Ya, Perkenalkan saya Pak Fatoni Pak. Kebetulan saya sebenarnya pekerja nih Pak. wih, luar biasa. Di salah satu perusahaan di Jakarta. Tapi saya merasa saya juga harus out of the box nih Pak. Wih, Jadi pengen belajar setuju. jadi pengusaha. Pattern saya nih Pak Pram juga nih ya kan. Sebagai mentor saya bahwa nggak ada yang salah untuk menjadi pengusaha intinya Betul. gitu. Nah kebetulan saya juga lagi ngerilis usaha instalasi listrik. Kebetulan saya lulusan dari teknik elektro Pak. Jadi saya bisnis instalasi listrik. Kalau ada yang mau pasang di perumahan atau apa itu kita biasa untuk main project. Kemudian untuk servis di rumah juga servis barang sih, kayak benerin kipas ya, karena memang background saya kelistrikan ya, jadi saya servis kipas apa kalau ada tetangga atau apa gitu ke saya. Oke. Kemudian saya serabutan sebenarnya banyak Pak. Siap. Oke Pak Fatoni. Ya, terima kasih. Siap. Terima kasih. Siap Pak. Siap. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ibu Ferani ya. Malam Bu. Bu. Malam Bu. Ibu atau Bapak ini? Ibu atau Bapak ini? Oh. Ya, mohon maaf ini soalnya di sini udah siapa tahu pakai akunnya. Monggo. Malam. Selamat malam Bapak atau Ibu Feren. Belum respon? Ya udah, kalau belum respon kita ke Pak Mateo Subowo. Malam Pak. Pak Mateo Subowo. Ya, kenapa Bapak Ibu saya pengen kenal karena kan jumlahnya nggak banyak, jadi momentumnya juga pas. Saya biar pas aja karena materi itu cukup banyak di pikiran saya, tapi saya mau kasih yang pas buat Bapak Ibu deh, biar sedikit tapi langsung bisa dilakukan. Pak Matius. Ya, monggo Pak. Malam Pak, monggo dikenalkan Pak. Ya, selamat malam. Malam Mbak. Coba kenalkan. Monggo dikenalkan. Siapa? Iya Bu. Saya Bu Darwanti, istrinya Pak Mateo Subowo. Oke. Usahanya apa Bu? Franchise minuman. Di mana? Di Kalipare. Oh, di Kalipare. Sekarang kondisinya gimana Bu? Makin bagus? Ini kebetulan baru buka lagi, kan lama enggak buka. Oh gitu. Jadi sudah berapa lama buka laginya? Berapa? Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan? Belum ada 1 minggu. Oh, hasilnya gimana? Bagus? Ya, masih belum karena lama tutup, jadi pelanggannya masih belum tahu. Oke, nggak apa-apa. Siap. Kalau gitu, terima kasih. Salam kenal Ibu. Baik, sekarang ini apa nih Mbak Devis Anggi Septiani ya, Mas Pram? Iya. Monggo, Bu Devis, selamat malam. Bu Devis, monggo Bu Devis. Bu Devis. Bu Devis, monggo Bu Devis. Monggo Bu Devis. Monggo Bu. Oh, nggak direspon juga. Mungkin lagi ini. Coba Pak Priyadi Prima. Pak Priyadi, selamat malam. Malam. Sayang sebenarnya kalau Bapak Ibu tidak. Saya pengennya, monggo, silakan. Ini. Ya. Selamat malam. Malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas? Monggo silakan perkenalkan dirinya. Terima kasih waktu yang diberikan. Gimana Mas Pramudya? Lujeng sehat? Sehat, amin. Ya, siap. Silakan perkenalkan diri. 30 detik aja Mas, monggo biar saya pengen kenal aja. Ya. Usaha saya sih prioritasnya di bengkel motor. Cuma ada kapan hari saya memperkenalkan, mungkin Mas Pramudya juga tahu. Ya. Saya punya usaha produk kesehatan.
produksi sendiri, Siap. handmade sendiri, istilahnya UMKM. Yang Siap. pertama yaitu madu. Jadi ternak sendiri, jadi ternaknya kita nggak stay, tapi berpindah. Baik. Nah, kemudian yang kedua, ekstra kapsul kelor. Ekstra kapsul kelor dan lemon, jeruk lemon. Mungkin Oke. itu yang bisa saya Siap. sampaikan. Terima kasih waktunya. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Pri. Siapa Baik. lagi? Pak Bagus Wilanggono ya, Mas Pram. Pak Ya, Bagus. monggo. Pak Monggo, Bagus. Pak Bagus. Silakan dibuka kameranya, boleh biar kenal. Wah, Wah, malah Mas ganteng Bagus. ya. Monggo, silakan 30 detik memperkenalkan diri Mas, biar saya kenal. Ya, Nah, kameranya dibuka aja, Pak Ujang, kamera dibuka Pak, biar enak kita ngobrolnya asik Pak ini Pak. Dari Ponorogo, usahanya laundry, Pak. Laundry, Ponorogo. gimana? Terima kasih, Pak Ponorogo. Ujang. Bagus, gimana bukanya? Alhamdulillah ya lebih dari yang dulu sebelum pandemi. Tapi masih Siap. seperti yang diharapkan lah. Masih pengen bisa naik lagi. Siap, terima kasih Mas Bagus. Monggo, sekarang Mas Dinka Sikra, kameranya dibuka aja, biar kita makin akrab dan hangat. Pak Fatoni juga kalau mau dibuka, monggo Pak, asal tidak di jalan. Mas Dinka? Nah, makasih Bu. Nah, buka aja Bu, nggak apa-apa Bu, biar enak ngobrolnya, biar hangat. Yuk, Mas Dinka? Berarti belum bisa join ya? Oke, baik. Saya sebelum menyampaikan materi, saya ingin menyampaikan sharing kepada Bapak Ibu video. Saya usahanya apa sih? Sehingga Bapak Ibu biar tahu ini usaha yang sudah saya rintis dari tahun 2016 bulan Februari. Jadi sempat melewati sepanjang pandemik, saya lewat betul itu. Ini saya akan sharing ke Bapak Ibu. Monggo, silakan kita lihat video saya. Oke. Tunggu. Yes. Ya. Waduh. Kafe Boleh saya, kasih Bapak. komen, Pak? Monggo, Boleh Pak. kasih Monggo, komen, monggo. Pak?
Saya habis ngelihat tayangan ini kenapa lapar ya? Itu aja Pak komennya. Terima kasih. Terima kasih. Bisa. Ya, terima kasih. Ini sebenarnya yang ingin saya ceritakan kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan malam ini sangat bisa membuat Bapak Ibu setelah ini harus ngapain sih, nambahin lebih bagus lagi. Makanya saya tadi pengen kenal semua, sayang karena Bapak Ibu sudah meluangkan waktu ikut Zoom meeting itu kan bukan dalam kondisi yang sengaja, karena saya yakin Bapak tidak orang yang nganggur gitu, pasti benar-benar sudah effort waktu, sehingga saya ingin manfaatkan betul, sehingga setelah ini Anda jadi tahu, oh saya harus tambahin apa, yang sudah jalan harus ngapain. Makanya kenapa saya pakai judul 4 tips menjual dengan kongruan, karena kebanyakan orang jualan itu karena satu punya duit Pak, dua ngelihat peluang, ketiga ya pengen dapat tambahan atau untung gitu loh. Padahal sebenarnya yang terjadi adalah begitu Anda punya duit, kalau Anda tidak ada kongruennya, Anda tidak mencintai apa yang sedang Bapak dan Ibu lakukan, ya zong juga gitu loh, duitnya ya kebuang-buang aja gitu loh. Saya yakin yang sekarang kayak Pak Ujang tadi cerita, kenapa bikin mie gitu, terus kayak Mas Pram dengan laundry-nya kenapa begitu terus konsisten, karena mencintai dan kongruen itu yang paling penting gitu loh. Saya sampai hari ini bukan pecinta kopi Bapak Ibu. Maksudnya bukan sampai hari ini, sampai 2016 saya bukan pecinta kopi. Jadi sebelum saya bikin coffee shop itu saya tidak pernah minum kopi dari kecil sampai saya berarti sekitar 6 tahun yang lalu, berarti 2016. Sampai saya ketemu mentor yang saya waktu itu bilang, Mas, mau bikin coffee shop kok nggak ngopi? Saya cuma bilang, gini loh Pak, saya itu kalau minum kopi, 30 menit saya sukses Pak ke kamar mandi. Jadi waktu itu yang saya ceritakan ke beliau. Dan beliau kaget, loh terus Mas kenapa nggak minum lagi? Ya saya nganggapnya, berarti saya setiap minum kopi, saya harus pup Pak, saya harus ke kamar mandi gitu loh, mohon maaf. Akhirnya beliau cuma bilang, loh itu bagus Mas. Karena banyak orang di luar sana habis puluhan juta hanya karena nggak bisa ke kamar mandi. Sementara Mas cukup dengan kopi langsung ke kamar mandi. Nah, disitulah yang saya sebut reframing Bapak Ibu. Jadi bagaimana merubah sebuah makna kehidupan dari arti yang sangat negatif yang mungkin Anda percayai pasar sepi, kondisi lagi lesu, saya lagi susah, orang lain sama dan sebagainya. Itu semua ada pikiran yang bisa kita rubah gitu. Nah, ini adalah pengalaman saya sehingga kita sebutnya kalau di NLP namanya reframing. Jadi merubah makna yang tidak memberdayakan kita menjadi berdaya. Sejak saat itu akhirnya saya yakini bahwa oke, saya benar juga nih Bapak ini ya. Beliau bilang begitu dan akhirnya yang terjadi di awal 2016 sebelum saya buka, saya bisa minum sampai 7 cup espresso dalam 1 hari. Dan alhamdulillahnya tidak ke kamar mandi Bapak Ibu. Sampai waktu itu bilang, Pak kok nggak kamar mandi ya saya? Ya karena Bapak selama ini minum kopinya bukan kopi murni. Di situ makin menantang diri saya. Makanya, nah ini malam ini saya sharing kepada Anda. Sebenarnya materi cukup, kalau dibilang panjang enggak, tapi singkat, simple. Saya pengen malah lebih ke tanya jawab nantinya. Nah, yes. Nah, ini pengalaman saya. Monggo yang pernah dengar NLP, Neuro Linguistic Programming tentang mindset itu adalah keahlian saya. Saya sudah bertemu langsung sama penemunya di Amerika, di Orlando. Dan waktu itu saya adalah anak Malang dari kota Malang bersama Mas Pram. Waktu itu cita-cita saya cuma sederhana. Saya kalau mau nyalip Mas Pram susah. Saya kalau mau nyalip teman-teman yang lain susah. Tapi kalau saya bisa ke Amerika 5 kali, saya bisa nyalip semua orang gitu loh. Waktu itu niatnya cuma begitu doang gitu. Karena zaman dulu saya pergi ke Singapura aja nggak punya duit Bapak Ibu. Mikirnya sederhana dari kota kecil gitu. Makanya saya berpikir saya itu sampai sekarang mengabdikan diri saya untuk anak-anak sekolah, anak SMA gitu. Saya nge-brainwash mereka untuk punya mimpi yang tinggi. Makanya saya senang dengan Bapak-Bapak Ibu yang ada dalam room ini. Anda punya waktu, Anda punya mimpi, Anda punya peluang. Kadang-kadang seringkali kita biarkan begitu aja karena tidak punya mentor. Nanti kita akan ngomongin tentang mentor. Di situ saya, makanya kalau Bapak Ibu lihat saya NLP habis saya. Sampai orang pada bilang ini orang kota Malang nekat. Bahasa Inggrisnya nggak lancar-lancar banget 2015 saya pergi itu. Tapi akhirnya setelah 2 kali, 3 kali ya bahasa Inggris sama kayak ngomong Jawa setiap hari ya jadi orang Jawa gitu loh Bapak Ibu. Jadi saya akhirnya merasa bahwa ternyata dengan NLP apa? NLP ini adalah pola pikir. Bagaimana merubah semua mulai dari, makanya kalau saya pesan secara NLP kepada Bapak Ibu adalah mulai malam ini, mulai detik ini setelah melihat dan mendengar saya, coba perbaiki semua niat dan semua pikiran Bapak Ibu. Pikiran Bapak Ibu dan niat Bapak Ibu yang menjadikan Bapak Ibu menjadi seperti sekarang.
tadi Pak Ujang yang sangat saya dengar sekali, Desember mudah-mudahan, nggak usah mudahan Pak, yakin aja Pak, tanggalnya tanggal berapa, yakin Pak. Kun fayakun jadi Pak. Kira-kira seringkali kita ragu, kita menganggap kemampuan kita ini nggak sampai di situ, tapi Anda lupa alam semesta dan Tuhan atau Allah itu luar biasa Bapak Ibu pekerjaan Tuhan Anda. Seringkali oleh Bapak dan Ibu dikecilkan. Karena apa? Anda nganggapnya saya ini bisa apa gitu. Ya memang Anda nggak bisa apa-apa Bapak Ibu. Anda nggak akan bisa lebih tinggi daripada apa yang Anda inginkan kalau Anda tidak menggunakan alam semesta dan menggunakan Maha Pencipta Anda. Dan dari sini saya belajar. Ternyata niat, pikiran ini merubah setiap tingkah laku Anda. Makanya kalau ada orang bilang, kok dia ucapannya jelek terus ya? Itu kadang-kadang isi pikirannya emang jelek Bapak Ibu. Kok dia santun ya? Memang di pikirannya santun Bapak Ibu. Jadi kalau Anda sekarang sadar apa enggak, kenapa kok saya bisnis ini kok hokinya banyak? Bukan, Anda terus niatkan diri Anda emang baik. Makanya monggo, bisnis Anda, saya hari ini hanya sebelum masuk ke materi saya ingin berbagi kepada Anda adalah satu hal yang luar biasa yang saya sampai sekarang lakukan adalah saya merasa alam semesta dan Allah itu luar biasa bersama saya, yaitu sedekah Bapak Ibu. Saya memang tidak mempelajari sedekah secara detail, tapi saya cuma ingin menjalankan saja. Ternyata makin banyak yang kita berikan, baliknya kegedean Bapak Ibu, malah bingung. Anda sedekah 3 juta dapat 300 juta, kira-kira gimana gitu. Cuman kalau orang lain menjadikan materi training, kalau saya cuma menikmati itu aja gitu lah. Dan kalau saya di NLP cuman mulai sekarang saya titip ke Bapak Ibu, monggo perbaiki niat, perbaiki pikiran. Berbuat baik ke semua orang, jangan takut ilmu diambil orang, nggak bakalan. Anda mau punya rahasia apa, semua rahasia kehidupan manusia itu. Cuman kadang-kadang kita seringkali nganggapnya masakannya nggak bisa. Jadi akhirnya di situ saya sadarin bahwa ayo monggo berbagi mulai sekarang malam ini coba Anda lakukan, saya ingin Anda lakukan ini. Mulai malam ini syukuri 3 hal. Apa saja yang Anda sudah alami dari bangun tidur sampai mau tidur. Kalau saya, ya Allah hari ini saya dikasih kelancaran. Anak istri saya, keluarga saya sehat. Alhamdulillah hari ini saya ngelihat omset kafe cukup bagus. Jadi apapun bisa Anda syukurin. Ini saya terapkan ke anak-anak saya dan anak-anak lucu-lucu Bapak Ibu kalau bersyukur tuh. Anak saya kalau bersyukur cuma satu kadang-kadang. Alhamdulillah hari ini nggak ada PR gitu. Alhamdulillah hari ini nggak ada tugas gitu. Nggak apa-apa, ajarkan mereka. Monggo Bapak Ibu mulai sekarang hari ini syukurin apa? Karena begitu Anda makin bersyukur, besok Anda akan dapat kenikmatan makin banyak. Niat Anda perbaiki mulai besok pagi. Anda buka warung, buka toko, buka franchise, Anda niatnya apa? Anda bekerja Pak Fatoni sambil bekerja punya sampingan, niatnya apa? Monggo Pak. Kadang-kadang kita itu kadang-kadang lupa niat. Bismillah aja lah pokoknya Pak. Iya betul, bismillah itu paling benar. Tapi bismillah untuk apa Anda pagi ini? Coba kalau mau Anda iseng, ini lawan katanya dari niat. Mulai besok Anda sebel aja deh. Anda nganggap diri Anda adalah celaka aja. Anda nganggap diri Anda nggak beruntung. Coba lihat efek sampingnya. Wah itu dahsyat Bapak Ibu. Makanya kadang-kadang kalau saya ngajar NLP selalu bilang perbaiki niat. Karena niat menjadikan pikiran Anda, pikiran Anda menjadi ucapan Anda menjadi tindakan Anda. Orang-orang kasar akan kasar setiap harinya dalam kehidupannya. Makanya kalau saya bilang kalau sampai Anda ketemu sama supir bajai, sama ojek, kalau Anda disenggol, mereka berantem angkot, ya memang ada di lingkungan situ gitu. Tapi kalau Anda di lingkungan orang-orang yang sangat bijak, sangat-sangat rendah hati, disenggol senyum Pak. Makanya saya selalu senyum kalau ada orang tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, nyolot gitu loh Pak. Wah nyamber aja. Pikiran saya sederhana Bapak Ibu. Orang ini nggak bahagia. Monggo Bapak Ibu yang sekarang merasa malam ini begitu mendengar saya, kok saya gampang marah, gampang emosi. Coba Anda renungkan, Anda sudah bersyukur belum? Anda sudah merasa bahagia belum? Kalau Anda kurang, syukurin aja. Pendamping Anda itu memang tidak sama dengan diri Anda. Kalau Anda punya pasangan pengen sama, kawin sama robot. Robot aja kadang-kadang membangkang Bapak Ibu. Jadi kalau Anda kadang-kadang nganggap kok kayaknya orang lain bisa saya atur, istri nggak bisa saya atur. Udah senyum aja. Istri Anda juga sama. Mikirnya anak bisa diatur, suami nggak bisa diatur gitu. Makanya kalau saya nanti kita kapan-kapan Pak Pram monggo dikumpulin banyak orang yang sudah menikah kita sharing karena saya sedang kosong ke dalam dunia itu, saya sudah menyelamatkan hampir lebih dari 30 pasangan selama pandemik ini untuk tidak jadi bercerai gitu. Karena ya kasihan perceraian yang sederhana yang akhirnya saudari dan tobat. Nah, kita kembali ke topik aja. Waduh, semua pada bilang, wah ini kayaknya lebih menarik daripada bisnis ini. Kayaknya pasangan lebih menarik. Gimana Pak Ujang ya? Kayaknya pasangan lebih menarik daripada bisnis.
Iya, kadang yang bikin pusing itu yang di samping rumah, Pak, daripada yang di depan, Pak. Ya, monggo Bapak Ibu silakan senyum-senyum sendirilah. Nah, Rumput ini tetangga lebih hijau. nah itu dia. Padahal begitu ke tetangga isinya rumput sintetik semua, Pak. Iya, ya itu. Dan nanti monggo sambil saya nitip juga, mulai sekarang yang sudah menikah, silakan siapkan value. Nanti kita akan ngomongin value. Value itu adalah nilai kehidupan. Anda menikah niatnya apa? Gitu. Kalau Anda punya niat yang tinggi, masalah itu nggak ada masalah buat Anda karena masih kecil dibandingkan niat Anda. Nah, kembali ke kedua, saya mempelajari ilmu tentang mencari ide. Jadi kalau Bapak Ibu mau cari ide, cari nama, cari kayak tadi Pak Ujang kasih hot plate dan sebagainya, itu adalah ilmu yang saya pelajari dengan De Bono, bagaimana think outside the box. Jadi berpikir di luar kotak. Bagaimana kita berpikir di luar orang lain. Dulu saya mikirnya adalah, harus beda banget. Enggak, Bapak Ibu. Kabar gembiranya adalah sebenarnya semua sudah tinggal gampang. Cari di Google. Udah itu doang. Anda mau nyari apa di Google tempatnya. Di Google ada YouTube, ada macam-macam. Saya dulu mikirnya, waduh harus sampai kepala, sampai ide, sampai wah ujung-ujungnya YouTube, Pak. Udah selesai. Udah, ikut komunitas begini sudah paling gampang. Nanti saya akan sharing kepada Anda kenapa saya merasa pandemi ini saya merasa bisa melewati dengan cukup baik. Selanjutnya yang ketiga, ilmu yang saya pelajari adalah evaluating truth and credibility dengan Inspirasi Indonesia. Ini belajar tentang bagaimana mengevaluasi kebohongan. Jadi kalau Bapak Ibu nanya, Coach, gimana caranya ngelihat orang itu bohong? Gampang, Pak. Kebohongan orang terbesar, Bapak-bapak dan Ibu-ibu adalah satu. Anda selalu bilang, gue ini nggak pernah bohong. Itu adalah kebohongan pertama, Pak, di dunia. Jadi kalau orang selalu mengaku, saya tidak pernah bohong, itu kebohongan pertama, Pak. Udah itu doang, itu kata kuncinya itu doang. Terus jangan bilang begitu, ada kan kadang-kadang para wanita, kembali lagi ini generalisasi saya, pengalaman Pak, wanita begitu ngomong, diajak ngomong itu ngapain tuh, kok nunduk-nunduk kok matanya begitu, bohong ya, udah senyum aja Pak, itu hanya insting aja gitu loh. Tapi kalau Anda mulai sadari, nanti semua ada micro expression, jadi melihat sekian detik ekspresi. Saya senang banget ini, kepake banget pada saat saya rekrut. Nanti saya akan sharing Anda di poin keempat tentang bagaimana rekrut. Itu aja, monggo. Nanti nanyanya saya pengen lebih banyak kepada Anda. Mudah-mudahan waktunya Mas Pram ada, nanti saya akan sharing kepada Anda. Nah, pertama, bagaimana sih menjual dengan kongruen? Gitu. Saya sharing ini lebih ke pengalaman, Pak. Yaitu bahwa Anda dalam membuka bisnis, Anda mau bisnis teh, mau bisnis kopi, mau bisnis mie, Anda itu harusnya tahu luar dalam. Maksudnya apa? Kalau Anda sekedar franchise taruh depan, Anda cuma bingung doang, kok sepi ya? Kok nggak ada yang beli ya? Karena Anda nggak ngerti bagaimana ngolah, bagaimana ngelihat orang. Banyak di Jakarta. Saya orang Malang, tapi sekarang saya tinggal di Jakarta. 2003 saya udah hijrah ke Bogor. Di sini tuh polanya adalah para pebisnis itu seakan-akan pasrahin ke karyawan. Makanya kenapa saya minta nomor 1 tahu luar dalam, karena waktu saya mulai start, mentor saya bilang apa? Mas, kalau mau bisnis harus siap terjun langsung. Waktu itu saya marah, istri saya marah. Orang kita mau bisnisnya mau santai-santai kok. Makanya ada orang bilang, Pak Fatoni kalau mau masih bekerja, begitu Bapak mau ngomong bisnisnya enak. Enggak, Pak. Bapak kerja itu, Pak, 8 jam, paling lama 10 jam mikirin kantor, paling lama itu. Kalau bisnis, Pak, 24 jam, Pak. Bangun tidur aja ngimpi kerjaan, Pak. Anak buah semua. Jadi kalau ada orang bilang bisnis enak itu bohong banget. Kalau Anda tidak mencintai. Tapi kalau Anda mencintai, waduh, bisnis itu indah sekali. Bangun tidur itu terasa bagian dari bisnis Anda. Nah, nomor 1 dalam proses tahu luar dalam adalah, yuk mulai sekarang punya mentor. Cari mentor, Bapak Ibu. Makanya dengan komunitas ini tadi, kayak Mas Pring sharing tentang misalnya dunia alkes atau madu, coba Pak. Cari orang ahli madu yang jualan madunya paling bagus, yang laku banget itu. Karena apa? Seringkali kita, ya mohon maaf gitu ya, saya mau belajar coffee shop, saya belajarnya sama Pak Ujang. Pak Ujang akhirnya ngajari saya bikin mie, Pak. Gitu loh. Nah, kita dalam cari mentor ini cari orang yang emang sudah expert. Monggo, cari. Pasti ada di YouTube. Kalau nggak ketemu orangnya, cari di YouTube. Tapi kalau bisa nengok, datengin. Kenapa? Kebanyakan orang sukses di dunia ini, saya sudah beberapa ketemu, saya sudah ketemu Khairul Tanjung, saya sudah ketemu Sandiaga Uno, saya sudah ketemu dengan Erick Thohir. Orang-orang yang hebat yang sekarang ada di Indonesia, orang-orang yang seperti Yusuf Kalla, saya ada bersama beliau, mereka itu punya guru, Pak. Jadi punya orang yang memberikan saran, dan orang itu memang expert di bidang itu, Pak. Nah, kalau Bapak Ibu nanya,
Coach saya nggak punya, nggak ada kenalan. Ya sudah, mulai sekarang siapkan cari mentor yang dibayar. Cari Pak, saya saja Pak. Akhirnya mencari mentor coffee shop yang saya bayar. Kenapa? Karena saya nggak ngerti harus kemana gitu. Nah, saya dapat waktu itu orang Bandung, beliau punya 18 coffee shop dan punya sertifikasi dari Eropa untuk standar coffee shop. Itu saya belajar dan saya belajar hampir 2 bulan. Mondar-mandir Jakarta Bandung. Hasilnya saya dan istri saya disiksa Bapak Ibu. Siksanya apa? Istri saya disuruh masak, disuruh bawa piring, 3 biji, 2 biji kayak orang Padang gitu. Sampai ngapal tangannya, saya dibikin kopi, saya dibikin muntah sama kopi. Ya, saya baru mikir, Pak, ini maksudnya apa? Pak? Jawaban dia sederhana. Pak, kalau nanti Bapak punya karyawan dan keluar, Bapak nggak pusing. Kalau punya karyawan kepinter dikit, Bapak nggak bingung. Bapak tahu A sampai Z. Itu yang kata kuncinya, A sampai Z. Terus proses kopinya, saya diajak ke kebun, saya dikasih tahu ini loh Pak, kopi petiknya begini. Jadi kopi tidak hanya kopi Bapak Ibu. Di situ saya mulai tahu, oh kopi murni itu seperti ini. Menghargai sebuah jerih payah biji kopi itu saya rasakan betul. Dan yang ketiga ini karena saya kombinasi dengan ilmu saya NLP, saya cari value. Value itu adalah nilai hidup Pak. Nah nilai hidup kafe saya apa? Tadinya saya kasih semboyan. Kalau bahasa Jawanya semboyan Bapak Ibu, biar nggak bingung, semboyan. Waktu itu saya punya semboyan adalah live, life, love. Waktu itu saya nganggap bahwa ini adalah tempat saya belajar, tempat saya hidup, dan tempat saya berkarya gitu. Tapi akhirnya sekarang saya rubah menjadi Humi and Family Coffee Shop. Kenapa? Karena tadi Bapak Ibu lihat kan, coffee shop saya 625 meter persegi, rumah kuno saya gunakan, itu pun yang kepakai hanya sekitar 400, nggak sampai 370-an, sisanya masih nggak bisa dipakai karena kamar. Nah, saya ciptakan sebagai rumah kedua mereka, rumah kedua karyawan, rumah kedua customer, sehingga mereka merasa bahwa ini tempat kita ngumpul gitu. Makanya nanti makin ke belakang sharing saya kepada Anda makin sadar, saya betul-betul experience sendiri, saya betul-betul pengalaman sendiri, sehingga di situ saya sampai nggak sadar. Dan saya memang yakin betul dengan value yang tepat itu membuat semua orang baik karyawan Anda akan melakukan seperti yang Anda mau. Monggo Pak Ujang bikin mulai besok mie Pak Ujang ini apa? Oh, disiplin, enak, mangkok kosong atau plate-nya kosong, apa terserah bikin aja. Semua bisa dibikin seenak Anda. Seperti semboyannya kota-kota itu loh, Asri apa itu setiap kota. Nah, itu membantu Bapak Ibu untuk mengontrol. Kayak saya sekarang Humi, artinya Humi saya bikin. Humi itu adalah kenyamanan, keramahan, di situ cinta. Rumah yang sangat dicintai banyak orang. Sehingga karyawan saya juga melakukan yang sama. Care di antara mereka itu sangat besar. Dulu Bapak Ibu, saya sebelum pandemi, satu cafe shop itu karyawan saya 17. Pandemi ini ngajarin saya luar biasa, ngajarin semua orang. Sekarang saya dengan 7 orang aja bisa. Dan memang saya yakini bisa. Karena saya pernah ke beberapa negara, termasuk yang paling sering ke Amerika. Di sana itu coffee shop mau segede apa, karyawannya itu sedikit. Di depan tuh 3 orang, di belakang 2 orang. Hanya Indonesia aja, manja sekali. Makanya pandemi ini pelajaran penting buat semua orang. Mungkin buat Bapak Ibu juga, buat saya. Yaitu apa? Kita itu punya kemampuan sama di seluruh dunia. Cuman karena kita kemarin ini nggak belajar tentang sebuah kerja keras, sehingga manja. Pandemi gini bikin kita semua tidak manja lagi. Saya sekarang Bapak Ibu dengan 7 orang yang omset saya lebih gede daripada 17 orang. Saya sekarang rata-rata dulu untuk cari 5 juta, 6 juta itu luar biasa effort. Dengan 17 orang Bapak Ibu, saya omset itu 5 sampai 6 juta per hari. Sekarang minimal nyari 6 juta itu kata anak buah saya itu udah gampang. Pak, 6 juta itu nggak usah ditungguin Pak. Diam aja 6 juta Pak. Sekarang itu kemarin kita sampai 21 juta. 7 orang Bapak Ibu. Kok bisa Coach? Ya ternyata bisa. Gitu loh. Jadi kalau sekarang Anda ngelihat, dan yang lebih menarik lagi, dari 7 orang itu gajinya kecil-kecil Bapak Ibu. Dulu Bapak Ibu, saya ngaji manajer kafe itu 7 juta, 8 juta. Head cook yang namanya apa itu? Orang yang luar biasa menjadi cooknya itu, waduh gede-gede. Sekarang jadi artinya apa? Ayo monggo. Anda begitu tahu bagaimana Anda terus menjalankan dengan kongruen, Anda akan ketemu yang namanya soul, hati, perasaan yang akhirnya Anda sadari, oh iya ya ternyata. Makanya yang paling hebat di bisnis Anda ini, kalau Anda terjun langsung dulu. Terjun dulu aja. Nyemplung dulu, jadi lokomotif dulu.
Nanti pelan-pelan Anda mundur ke belakang, anak Anda mau Anda dorong atau istri atau siapa, monggo. Pelan-pelan. Tapi kalau Anda monggo sebaiknya, walaupun kalau setelah saya buka, Bapak Ibu, saya tidak jadi barista. Istri saya tidak jadi tukang masak. Saya nanti ada di poin keempat, saya kuat direkrut. Saya merasa saya hebat direkrut. Nah, nanti Anda bisa tanya itu bagaimana cara rekrutnya di poin terakhir. Nah, yang kedua, kualitas rasa. Kongruen, ini yang ingin saya share kepada Anda. Mulai sekarang bikin standar rasa. Monggo, sekarang coba Anda pikirkan deh. Anda nyoba teh botol, mau Anda dari Aceh sampai Papua, rasa teh botol sama bukan? Nah, sayangnya para pebisnis lokal, seperti saya, seperti Anda sekarang ini, kadang-kadang hari ini mie atau nasi atau kopi, sama sore aja udah beda rasa gitu loh. Nah, kenapa bisa begitu? Ternyata karena tadi, kontrol sistemnya. Orang kita ini, ya ini kembali lagi pengalaman saya, bisa jadi salah, mungkin Bapak Ibu punya pengalaman lebih bagus. Orang kita ini kalau nggak dikontrol, nyepelein Pak. Udahlah Pak, gini aja laku Pak. Buktinya ngantri, lah kan begitu. Kadang-kadang kita suka sebel gitu. Lah kalau kamu tahu ngantri banget ya omset saya bisa puluhan juta loh, saya bilang gitu aja. Makanya ya seringkali gemes aja dengan karyawan yang kadang-kadang, udah Pak, udah, yang penting sudah banyak Pak, cukup Pak. Nah, padahal rasa berubah. Nah, poin kedua dari kualitas rasa yang pertama adalah, yuk mulai sekarang kontrol, random Anda kontrol. Silakan, Anda kalau kayak tadi Anda franchise, pagi Anda cek, malam Anda cek, atau besok pagi. Kalau Anda sayang, aduh sayang Pak, ini kan biaya modal. Waduh, Anda sendiri minum aja nggak mau, terus orang lain suruh Anda minum, itu salah itu. Ya kecuali Anda jualan pop es ya, Anda udah dewasa, anak Anda suruh tes. Kalau Anda setiap hari minta, itu emang enak buat Anda. Oh beneran, kalau perlu jajalinnya terus itu, wah, tinggal ngomong sama orang ini, anak saya produk pop es ini tiap hari nggak mau stop misalnya, itu berarti kongruen battle, orang lain ngiri nanti. Nah itu yang poin pertama. Poin kedua adalah karyawan menawarkan dengan bercerita. Saya ingin Bapak Ibu mulai sekarang coba create, ciptakan. Kayak tadi Pak Ujang saya ambil sedikit tadi Pak Pri tentang madunya, Pak Ujang tentang mie-nya. Monggo Pak, diceritakan sebuah sandiwara Pak. Bahwa mie ini saya bikin dari hot plate, nanti rasanya kombinasinya itu pas panasnya hot plate. Waduh, kalau udah menyatu dalam mulut, rasanya itu orang juga ngiler Pak. Belum makan, sekarang aja saya ngomong gini, Anda pengen makan mie di atas hot plate gitu. Nah kalau gitu loh. Jadi kalau Anda jago banget bikin cerita, saya mau tanya Bapak Ibu, saya mau tanya kepada Anda semua. Coba Anda dapat dengar dari orang lain tentang cerita. Anda sekarang dengarkan saya cerita, Anda nggak bisa nolak. Karena namanya cerita itu semua orang menerima. Dan semua orang itu senang. Nah, sayangnya dalam proses menjual, seringkali Anda sebagai seorang penjual, mau laundry, mau apa, Anda ini jualan doang, push produk. Anda tidak cerita. Coba sekarang Anda ceritakan bagaimana pengalaman orang di saat kondisi pandemik. Orang mau laundry takut, tapi dengan laundry Bapak dan Ibu, mulai sekarang di pick up. Terus kita di sini standarnya adalah begini. Sebuah cerita. Makanya kenapa media sosial penting buat Anda, karena Anda viral dengan cerita orang. Sadar nggak Bapak Ibu, kenapa kita semua sekarang suka TikTok? TikTok tuh bercerita. TikTok itu bukan kayak ini. Kenapa orang pertama-tama sekarang meninggalkan Facebook? Facebook itu ceritanya moco Bapak Ibu, kita baca capek. Aduh, kadang-kadang scroll baca tulisan orang yang panjang, kita udah nggak pengen baca. Sementara TikTok 30 detik udah cerita, udah ngomong. Anak saya yang 3 tahun aja, itu kalau tidur temennya TikTok Bapak Ibu. Kenapa? Karena di situ tempatnya cerita. Ya, ini monggo buat Anda semua, yuk mulai sekarang ciptakan sebuah cerita. Saya cerita makanan, menu, minuman, semua cerita. Contoh nih yang Bapak Ibu bisa lihat. Nasi goreng Northfield saya, ini adalah nasi goreng yang bumbunya bikinan homemade. Ini bahan dasarnya lidah yang dimarinate. Jadi yang dibumbui dan dimasak dengan api kecil 3-4 jam. Dan kalau Bapak Ibu nyobain, lidahnya itu lumer di mulut. Kenapa? Karena dibumbu dalam waktu, dimasak dalam waktu 3-4 jam. Anda bayangin begitu udah, wah enak nih buat yang ompong ini tinggal dikunyah aja masuk ini. Gitu. Nah, cara-cara begini tinggal Anda bikin semuanya. Dan poin ketiga di kualitas rasa adalah upselling dan feedback. Biasakan Bapak Ibu, jangan bosen, jangan berhenti. Setiap hari ada orang wajahnya di depan Anda nanya, gimana Pak?
Mie-nya enak nggak? Gimana madunya satu? Jangan pernah berpikiran, ini kan langganan lama nih, nggak usah ditanya. Enggak, Pak. Tanya, Pak. Selama Bapak bisa, otomatis Bapak nyampein, Ibu nyampein itu adalah feedback. Gimana, Pak? Enak nggak ini? Hari ini sudah nyoba apa aja? Itu cara Anda. Kalau kurang enak, nah ini cara yang paling menarik. Kalau dapat feedback yang negatif, tidak perlu minta maaf dulu, tapi terima kasih dulu. Sampaikan itu terima kasih karena dia sudah memberikan effort untuk mencoba yang ketidakenakannya. Saya mengingatkan ke tim, tidak perlu minta maaf dulu. Tapi terima kasih dulu. Makasih Pak, waduh luar biasa. Nanti kita perbaiki. Bapak kapan kesini lagi nanti kita berikan. Tapi kalau di tempat saya, kalau orangnya masih ada di situ dan duduk manis, saya ganti Pak. Saya ganti. Anda mau 3 kali, mau 10 kali makan nasi goreng saya juga saya kasih Pak. Kalau emang merasa nggak enak, tapi alasannya yang masuk akal. Kenapa? Itu servis di saya. Tapi kalau Anda di tempat bisnis Anda, kalau Anda mendapatkan sesuatu yang tidak pas, sekali lagi terima kasih, baru selanjutnya Anda minta maaf. Kenapa? Orang mau ngomong, Pak. Yang paling bahaya adalah Bapak Ibu, mereka kecewa tapi nggak ngomong. Tahu-tahu mereka nggak mau balik, tahu-tahu mereka nggak mau kontak Anda. Yang terjadi, Anda kehilangan customer. Itu aja. Jadi kenapa saya minta terima kasih, karena itu bagian apresiasi Anda. Jadi poin ketiga dari kualitas rasa ini kenapa saya bilang feedback, karena ya ini akan menjadi apa yang perlu Anda improve, Anda perbaiki ke depan. Nah, upselling. Kenapa upselling seringkali saya pakai? Karena banyak sadar apa tidak, orang itu kadang-kadang pengen coba banyak hal. Makanan Bapak Ibu itu adalah impulsive buying. Pengen dan tiba-tiba. Itu yang terjadi. Kalau laundry nggak impulsif buying, karena orang nggak pengen tiba-tiba laundry. Enggak, orang nggak ada tiba-tiba laundry. Nggak dipakai. Beli baju itu impulsif buying. Orang pengen tiba-tiba beli baju. Karena Anda pajang bagus, kasih manekin. Sama dengan makanan. Begitu cium baunya enak. Anda yang tadinya makan mie hot plate rasa ayam, begitu ada yang lewat. Apa nih Mas? Ini daging Pak. Oh daging aja dah. Ya, kadang-kadang Anda berubah karena bau yang tiba-tiba muncul di depan Anda. Itu impulsif buying. Dan itu manfaatkan. Anda kalau jago banget membuat itu. Nah, yang bicara tadi kayak madu dan sebagainya, sekarang lagi impulsif buying untuk apa? Orang menjaga kesehatan. Cuman karena orang sekarang modalnya sudah pada habis Bapak Ibu, karena ekonominya semakin menurun, ya sekarang sensitif terhadap harga. Harga sekarang sedang jadi sensitif. Jadi monggo tinggal di-create seminimal mungkin sehingga orang merasa bahwa oh ya saya worth it beli ini. Oke, nah ini poin yang kedua. Pertanyaannya di belakang aja Mas Pram ya. Ya. Nah, saya siap dengan Bapak Ibu kalau mau nanya apa aja monggo. Mau nanya dari Aceh sampai Sorong saya siap. Nah, yang ketiga menciptakan fakok. Fakok ini sadar apa tidak masih ingat nggak? Pernah dengar mungkin Bapak Ibu sebuah dongeng atau sebuah cerita bahwa cinta datangnya dari makanan. Makanya kadang-kadang banyak orang bilang, ini suaminya begini, istrinya begini kok kayaknya cinta banget. Iya, karena istrinya jago masak Bapak Ibu. Dan biasanya orang-orang yang jago masak itu sorry to say berat badannya nambah gitu ya. Ya nggak apa-apa, itu resiko lah ya gitu sama kayak saya dan istri lah. Nah, ya kenapa saya ngomongin fakok? Fakok itu visual, auditory, kinestetik, olfaktori dan gustatory. Visual itu adalah mata. Artinya apa? Yuk, monggo. Kayak tadi ngomongin Pak Ujang, hot plate itu udah matanya udah terobati Pak. Udah pasti seneng, lihatnya udah asik Pak. Kalau di tempat saya visualnya saya bikin gambar Pak, foto dan sebagainya. Makanya monggo yang punya spanduk besar, yang bisa kasih foto-foto dalam tempat Anda usaha, bikin yang bagus Pak Bu, bikin yang bagus. Tenang aja, bikin orang ngiler, jangan asal nulis gitu, jangan asal bikin sayang, udah dilihat orang lihat aja males gitu. Monggo, Anda cara ngukurnya gimana Coach? Gampang, ukurnya Anda sendiri aja, Anda seneng nggak ngelihatnya gitu. Setelah Anda ngukur seneng, Anda lihat anak Anda. Dan ingat, kalau sekarang udah zamannya zaman anak-anak, zaman milenial, anaknya Pak Ujang yang ditanya. Kalau enggak anak remaja di sana, Pak. Kamu kalau kayak gini gimana? Oh, bagus sih, Pak. Ini kayak di YouTuber. Nah, sudah, Pak. Ini bagus, Pak. Udah gitu aja. Seringkali kita kadang-kadang apa? Kita sudah umurnya segini, terus kita nganggep ini bagus. Anak kita ngomong, Pak, ini kampung bener toh, Pak. Ini tahun sepiro toh, Pak? Tahun 70-an kan gitu. Nanti kita dianggap kuno malah. Jadi ikutin dengan visualnya anak-anak sekarang. Saya, Bapak Ibu, walaupun saya punya pengalaman, saya tetap standarnya anak-anak SMA. Anak saya yang SMA, saya panggil. Teman-teman anak-anak remaja yang 20-an, saya panggil. Saya tanya, menurut kamu ini gimana? Bahkan kalau Bapak Ibu ngelihat IG saya di Notville Coffee, itu yang ngisi anak umur 23 tahun. Bahasanya bahasa anak sekarang aja. Dulu yang ngisi
anak-anak umur 40 tahun, Pak. Ya nggak anak-anak, orang dewasa gitu. Termasuk saya gitu. Yang ada ngisinya kita bingung, Pak. Nggak ketemu zaman gitu loh. Makanya kalau Anda sadar, Anda pernah ke Telkomsel, pernah ke Grapari, pernah ke XL, sekarang mereka pun di dalam kantor-kantornya mereka, dalam ruangannya tunggu itu sudah bahasanya udah alay-alay, Pak. Mau nggak mau diterima aja. Zamannya sudah seperti itu. Yang pertama visual. Yang kedua adalah suara. Bagaimana menciptakan suara dalam bisnis Anda? Pak, yang bisnis makanan minuman kayak Pak Ujang, Pak, waduh Pak, bikin pertempuran di wajan boleh itu Pak. Karena orang ngerasa itu. Sekarang saya mau tanya Anda deh, Bapak Ibu, Anda makan di warung atau di gerobak, nasi goreng, gerobak apa, lebih enak mana makan di situ sama makan dibawa pulang? Pasti jawabannya lebih enak di depannya orang goreng, bukan? Iya. Karena begitu kita ngelihat orang goreng, kita orangnya keringetan, kita makin ngetes. Wah, dan enak tenan nih. Nah itu. Tapi begitu dibungkus masuk ke dalam bungkusan, kita cuma bilang, walah nasinya ini doang. Tapi tadi pada saat kita makan nasi, ya saya dari kota Malang ya paling banyak itu nasi goreng keliling yang teng gitu. Waduh itu makan di sebelahnya dia tuh enak banget, Pak. Pakai piring yang plastik itu makan, wah enak banget. Cuman begitu dibawa pulang ya nasi aja gitu loh. Nah, artinya apa? Bagaimana mata dan telinga begitu bisa Anda berikan yang terbaik. Rindu, Pak, sama restoran Anda. Rindu sama bisnis Anda. Nah, terus kalau saya laundry, masa harus bikin suara apa? Enggak. Suara yang diciptakan dalam laundry itu artinya apa? Bagaimana Anda bisa menciptakan vibe di dalam itu bau. Nanti laundry lebih ke penciuman. Bagaimana begitu masuk bau wanginya pakaian yang Anda gunakan. Enggak masuk bau amonia gitu misalnya. Waduh, orang juga ya. Masuk bau apa yang paling lagi asik sekarang? Orang lagi senang dengan Dettol atau dengan sesuatu wangian apa, Molto atau apa. Orang itu harus Anda ciptakan sedemikian rupa dan itu baunya ruangan laundry Anda dengan bau bajunya itu kalau bisa adalah bau yang memang sama. Sehingga orang begitu lihat, wah enak banget. Orang kan banyak bau yang nggak terlalu menyolok tapi enak wah itu enak banget. Nah, ini larinya ke bau buat aroma ruangan. Monggo Bapak Ibu, ciptakan itu. Aduh, bayangin Anda datang ke restoran nasi goreng, baunya kopi, kan nggak nyambung gitu. Restorannya Pak Ujang itu mie ayam, itu mie-nya udah harus bau, Pak. Enak, Pak. Apalagi Bapak itu memang luar biasa. Hot plate itu begitu dibawakan, waduh, apinya itu udah sepanjang jalan, asapnya ngepul itu, Pak. Itu racun, Pak, itu bikin semua orang jadi pengen nambah, Pak, itu, Pak. Itu bikin orang pada gemuk itu. Memang benar. Di Bogor, Bapak nanti bisa browsing di YouTube atau di Google, Bapak cari namanya Kedai Kita, Pak. Di Kedai Kita itu yang paling laris sampai sekarang dia punya restoran paling besar di Sentul, itu adalah mie hot plate namanya, Pak. Jadi itu enak banget, Pak. Waduh, harganya nggak murah. Satu porsinya itu kalau nggak salah 46 atau 38 gitu. Tapi Pak ngantri orang, Pak. Tapi makannya emang enak di atas hot plate, dibawa pulang ya biasa aja. Wah, itu begitu dikeluar dan emang kurang ajar Pak sistemnya. Karena dia mungkin teorinya zaman dulu dia tahu visual, auditori, pendengaran dan kinestetik dia bawa, Pak. Itu kalau perlu Pak, mejanya itu 1 2 3 4 5 6, paling ujung nomor 6 gitu, Pak. Yang pesen nomor 1 pakai nomor 6 dulu, Pak, baru ke 1 gitu loh, Pak. Jadi orang yang pengen lihatnya, wah, apa nih yang dibawa? Sadar apa tidak? Kalau Anda makin keluarnya begitu hot plate, orang satu ruangan itu juga pengen hot plate semua. Dan itulah proses, itulah visual, itulah auditori. Dan yang keempat ya tadi cinta datang dari makanan dan minuman. Impulsive buying, proses di mana kadang-kadang orang pengen datang ke tempat Anda lagi karena melihat yang namanya, aduh, Pak, Bu, siapa yang Anda tahu COVID problemnya adalah Anda nggak bisa rasakan apa-apa dan nggak bisa cium apa-apa. Makanan seenak apapun nggak kerasa, Pak, Bu. Kenapa? Karena penciuman is number one gitu. Anda sadar nggak begitu Anda ngeliat, waduh, wah ini apaan nih? Anda begitu cium juga bahkan Anda sadar nggak sih cium bau kentut juga, wah ini siapa yang kentut ini? Anda tahu gitu kan? Dan Anda sadari bahwa ini kentutnya ini siapa dan sebagainya. Makanya mulai sekarang monggo ciptakan itu kalau Anda bicara dengan makanan dan laundry. Tapi kalau bicara dengan obat-obatan nggak mungkin madunya Mas Pri diciumin terus Mas Pri ya enggak. Tapi nanti kita larinya ke gitu loh, ke visual sama auditori Mas Pri. Nanti bagaimana bikin sebuah cerita, bagaimana bikin foto yang cukup bagus, bagaimana bikin story, bikin sebuah cerita, proses tadi Mas Pri cerita tentang madunya ini dipetik dari mana, proses
budidayanya seperti apa, dan mengajak siapa aja. Saya kemarin punya teman dari Aceh, dia punya budidaya maju di Bali, dan sampai sekarang luar biasa bagus di Jakarta, mahal harganya dan tetap bertahan. Bahkan madu yang lagi mahal banget kan punyanya HDI ya, propolis ya, apa itu namanya. Itu mahal banget, rasanya nggak kemana-mana. Cuman karena kemarin orang semua dalam kondisi yang betul-betul butuh, semua dimakan, semua diminum. Apakah bermanfaat? Bisa jadi bermanfaat ke semua orang. Kenapa? Ya tadi, karena semua orang dalam kondisi yang panik sekarang ini. Nah, makanya kalau Anda memang, monggo Pak, bikin story belajar dari produk-produk kayak propolis HDI dan sebagainya itu, mereka bikin story-nya itu keren-keren. Orang termakan dengan, walaupun begitu ngelihat harganya, ya kantong kita langsung jebol itu. Karena satu botol 700.000 gitu. Ya, tapi laku Pak, laku keras, sangat luar biasa, bahkan sempat sold out dan sempat nunggu proses produksi sampai 2 minggu. Itu contohnya. Jadi nomor 3 ini VAKOG ini jangan diremehkan. Yang selama ini Anda pikir, Anda bikin saya cuma bikin teh, saya cuma bikin ini, enggak. Bagaimana menciptakan secara visual, secara auditori, secara kinestetik, secara olfaktori, secara penciuman, Anda bisa membuat orang lain, waduh enak banget. Makanya paling bagus kalau minumannya Anda nyasarnya anak-anak remaja, kalau perlu makin banyak anak di situ Pak. Mau nggak beli, mau Anda joget-joget kasih topeng monyet, nggak apa-apa Pak. Karena orang lihatnya ramai banget nih, anak ini pasti ramai ini. Walaupun sebenarnya lagi nonton topeng monyet misalnya gitu ya. Tapi itu hanya membuat orang anggapnya bahwa ini ramai banget. Siapa Bapak Ibu sadar nggak? Anda datang ke restoran seringkali ketipu kan. Anda lagi keluar kota gitu. Wah, restoran yang Anda cari adalah yang paling ramai. Ternyata begitu Anda masuk, suruh mobil. Parkir semua tapi nggak ada orangnya gitu ya. Tapi kan Anda pasti masuk gitu loh. Kenapa? Karena Anda ngelihatnya, oh ini rame nih. Gitu. Nah ini orang butuh itu Bapak Ibu ternyata. Nah itu ciptakan itu yang bikin kita makin bisa lebih baik lagi. Dan ini terakhir, saya agak bikin percepat karena biar Anda ada sesi tanya jawab ke saya. Nah, yang terakhir adalah karyawan jiwa melayani. Kata kuncinya adalah rekrut. Proses rekrut ini yang paling penting. Saya mencari bibit-bibit, memang kalau ditanya coach gimana caranya, saya seringkali saya yang tanggung jawab, saya yang putuskan, dan ini yang menarik buat Anda. Anda nggak usah khawatir bagaimana cara merekrut. Merekrut itu simple, gaji juga sekarang itu murah sekali, karena memang kondisinya semua orang sedang mencari pekerjaan. Kasih mereka peluang. Dan kalau Anda memang menambah orang, cek dulu orang-orang di sebelum orang baru. Kalau di saya, bahasa saya adalah kalau orang baik, saya akan rekrut orang baik. Caranya adalah simple banget, bagaimana nanti kamu interview jam 3 sore ya, habis itu saya rubah jam 11 siang. Kalau orang yang baik, orang yang helpful, dia bisa berubah. Tapi kalau nggak bisa Pak, saya hanya bisa jam 3 sore. Orang itu cukup disiplin, bagus. Orang yang cukup ketat, bagus. Cuman tidak bisa masuk ke tim Anda. Karena kalau tim Anda itu serabutan Pak. Jam 3 datang Pak. Jam 6, nah itu udah. Anda cari orang yang kayak gitu aja. Wah, Anda kalau bisa dapat sebuah tim yang seperti bola, waduh, tim Anda elit banget. Rekrut, nanti saya akan sharing kalau Anda nanya ke saya. Dan yang kedua adalah, saya wajibkan ke semua staff atau semua kru di cafe saya mengenal customer. Kembali ke value saya tadi, yaitu Humi and Family Cafe Shop. Jadi setiap datang, halo Kak Dea, halo Kak Rita, halo Kak, halo Pak, halo Mas, itu harus disapa. Kenapa? Tujuannya mereka datang ke rumahnya mereka. Mereka harus nyaman. Dan saya mau tanya ke Bapak Ibu, sadar apa tidak, seringkali orang pengen banget dianggap, apalagi dia ngajak temannya. Nah, lakukan itu dengan menyapa. Bahkan ada satu kejadian yang, ya ini kejadian yang saya ingat, kejadian lainnya banyak banget. Mereka bilang, gila lu suka nongkrong banget di kafe sampai pada kenal lu. Iya dong, kan gua paling nggak seminggu 3 kali. Dan itu pride buat mereka, itu rasa ya istilahnya menjadi sebuah kebanggaan buat mereka. Nah, tugas Anda bagaimana bisa menyapa, bagaimana bisa membuat, dan lainnya adalah database. Database-nya apa? Di saat masa pandemi ini, itu momentum pada saat Anda mau buka PO untuk sapa mereka. Halo Kak Ferdi mau kopinya literannya mau berapa liter? Menjadi sebuah kebiasaan karena Anda tahu Kak Ferdi sukanya brown sugar latte. Nah, brown sugar latte ini Anda bisa reselling pada saat nanti PPKM atau lockdown, sehingga kita bisa lebih mudah untuk jualan. Nah, yang terakhir yaitu bekerja sesuai value cafe di antara kru karena mereka menganggap sebuah keluarga, ini menguntungkan buat saya.
Kenapa? Saya nggak perlu care lagi terhadap mereka, karena mereka sendiri sudah saling care di antara mereka, karena mereka menganggap sebagai keluarga. Jadi pesan saya kepada Bapak Ibu di dalam 4 tips ini, yang pertama tadi tahu luar dalam, mulai sekarang kalau Anda belum melakukan ini, monggo kembalikan lagi ke dalam rencana bisnis Anda. Buka bisnisnya untuk apa? Kalau hanya sekedar iseng-iseng, ya Anda dapatnya iseng-iseng kok. Saya jamin. Coach, saya pengen dapat tambahan, ya cuma tambahan yang Anda dapat, nggak lebih. Namanya tambahan itu nggak lebih, Bapak Ibu. Jadi salah kalau Anda mulai sekarang perbaiki niat. Coach, saya cuma pengen dapat tambahan, ya udah tambahan. Kalau Anda tambahannya gaji 3 juta, dapat tambahan 1 juta, ya syukurlah ya. Tapi Anda harus punya target. Saya bisnis untuk apa? Makanya mohon maaf nih buat Bapak Ibu ya di sini yang tadi mungkin tidak sempat saya tanya, kalau yang sedang bekerja, kalau Anda mau bisnis, please resign dan lakukan bisnis. Kenapa? Hidup harus win-win-win. Kalau Anda sampingan, bisnis Anda itu selamanya jadi sampingan. Ayo, sekarang saya mau taruhan sama saya. Yang bekerja dan tetap bekerja, Anda mau bisnis, hasilnya tidak akan maksimal. Ayo, ngomong sama saya, yuk. Monggo, yang sampai umur 50 tahun, 40 tahun mana? Siapa yang hebat banget? Ayo. Nggak ada. Saya sudah coaching banyak direktur, saya sudah coaching banyak orang. Begitu, coach, saya punya sampingan, coach. Gede banget, bangkrut. Kenapa? Ternyata nggak bisa. Nggak bisa, Bapak Ibu. Ya. Namanya sampingan-sampingan seumur hidup Anda. Kalau Anda mau menjadi besar, resign. Ingat, win-win-win. Anda korupsi waktu karena pikiran dan waktu Anda pakai untuk bisnis Anda. Itu nggak win untuk perusahaan Anda. Dan Anda sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, Anda punya karyawan, pikirannya untuk usaha dia sendiri, Anda pasti juga nggak mau. Jadi mendingan kalau mulai besok, coach saya masih resign total bisnis, Anda lebih besar. Saya bisa buktikan omongan saya, karena adik saya per 1 November 2019 resign, hari ini sudah bisa beli Fortuner cash. Wow. Padahal adik saya 12 tahun kerja, cuman bisa kebeli Honda Jazz. Honda Jazz-nya pun second. 12 tahun. Sampai akhirnya dia nanya, gimana caranya gua bisa sukses? Gampang, resign. Lu selama ini sampingan-sampingan, Tuhan juga ngerti, lu nggak adil. Korupsi waktu, dia bilang. Begitu resign, dia bisnisnya kan ahli di bidang renovasi kontraktor untuk interior dan eksterior. Dalam waktu hampir nggak sampai 2 tahun, bisa kebeli Fortuner cash. Apa yang dilakukan? Karena begitu Anda kepepet, Bapak Ibu, Anda mikir semua. Tapi kalau Anda masih aman, masih punya kerjaan kantor, kepepet, Anda tinggalin. Anda nggak pernah kepepet-pepet. Anda nggak pernah mikir bener. Di saat mentok, Anda manja. Dah, ngantor aja lah. Loh, Bapak kenapa nggak mikirin saya? Udah, biarin dulu dah. Bapak juga, kita masih dapat gaji bulanan. Ya sudah. Allah juga tahu, Tuhan tahu. Udah, biarin aja bisnisnya. Tapi kalau Anda nggak ada pilihan, Anda pikirin Bapak Ibu. Sampai puyeng. Tapi ada solusi setelah itu. Percaya saya. Makanya sekarang monggo siapa di sini, Pak Fatoni, mohon maaf Pak, saya ingin menyentuh Bapak Pak. Mungkin setelah ini besok Bapak resign juga bagus Pak. Mana Pak Fatoni ini? Oh, iya, karena apa? Saya sampai usia saya, Mas Pram mungkin tahu lah, kita sudah usia 40-an Mas Pram ya. Saya belum pernah ada punya teman sampai usia sekarang sampingan dan berhasil. Nggak ada. Ya udah. Betul. Gimana Pak Ujang? Ada nggak Pak Ujang yang sampingan berhasil Pak Ujang? Nggak ada. Gimana Mas Bri? Ada nggak Mas Bri? Nggak ada ya? Nggak ada. Pak Tony. Pak Tony kasihan ini. Malam-malam disemprot sama coach ini. Enggak Pak, saya cuma nyadarin aja Pak. Fokus, pokoknya fokus. Ya, bukan fokus aja Pak. Kita kepepet Pak. Nggak ada choice. Makanya buat Bapak Ibu yang sekarang sedang bekerja, suami istri, saya franchise aja coach. Ya sudah, dapatnya ya franchise aja. Kok franchise saya nggak berkembang ya coach? Bapak Ibu nggak kepepet kok. Bapak Ibu nggak lagi menderita yang benar-benar kok, dari kantor masih dapat kok. Ya sudah, makanya ya tetap sampingan aja, nggak apa-apa. Nggak salah, saya tidak bilang itu salah. Enggak, lakukan aja. Tapi Anda tidak akan bisa wow. Anda nggak akan bisa besar. Ya dapat sesuai dengan yang Anda mau, tambahan aja. Tambahannya 3 juta, 2 juta. Ya namanya juga tambahan. Rezekinya dapat gede syukur, nggak dapat gede ya alhamdulillah kan gitu. Ya pokoknya ujung-ujungnya semuanya tetap syukur aja. Nah, kualitas rasa, yuk random lakukan tes. Kembali lagi lidahnya adalah lidah Anda sebagai orang pertama, selanjutnya adalah customer.
Kalau Anda bilang enak, customer nggak enak, ya berarti Anda ikutin standar. Tapi kembali lagi, standar adalah kunci di Anda. Kenapa? Anda nggak bisa ngikutin 300 customer. Anda nggak bisa ngikutin 20 customer. Yang ada Anda punya mie dan punya makanan semuanya nanti ngikutin mereka. Enggak. Bikin standar dan yakin rasa itu benar. Kenapa? Karena Anda punya mentor tadi. Mentor itu adalah orang yang sudah berpengalaman di bisnis itu. Yang ketiga, saya ingin ciptakan, yuk, fakok. Kenapa? Karena ini yang paling bisa membuat orang lain jatuh cinta. Sadar nggak Bapak Ibu, Anda penciuman bau keringat pasangan Anda aja Anda ingat banget. Dan yang sekarang pernah yang punya anak gitu, waduh baunya anak bayi itu enak banget. Bau anak Anda yang pulang main keringetan, yang sebelum 10 tahun tuh bagian lehernya tuh enak banget. Tapi kalau udah di atas 10 tahun ya bau banget sih. Gitu loh. Itu fakok Bapak Ibu. Bau istri Anda, suami Anda itu enak banget. Kenapa itu ada? Makanya dulu waktu pacaran, kentut, maaf ya. Kentut, maaf ya. Begitu udah menikah, kentut, bahkan pertandingan kentut juga enak aja buat Anda. Karena ya itulah kehidupan gitu. Ya, yuk, yang terakhir adalah karyawan punya jiwa melayani. Itu aja dari saya. Monggo kalau ada pertanyaan, saya buka. Dan saya sengaja bikin flash supaya Anda punya waktu banyak untuk bertanya kepada saya. Iya. Wah, ini luar biasa ini materi kita pada malam ini. Terbuka semua ini pemikiran kita nih, Coach. Ya. Jadi saya ingatkan Bapak Ibu, setelah ini sesi tanya jawab, kemudian dilanjutkan dengan sesi Zoom UMKM Expo. Jadi begini, Coach. Jadi Bapak Ibu diminta berbicara di depan kamera maksimal 3 menit untuk mempromosikan bisnisnya. Ini ada edukasinya, Coach. Jadi memberanikan diri berbicara di depan kamera seperti itu. Siap. Kemudian sesi foto bersama, kemudian penutup. Ya, siap. Kita menuju ke sesi tanya jawab. Jangan, 1-2 orang bolehlah. Ya, saya bertanya dulu, Coach. Monggo, Mas Bram. Mungkin Bapak Ibu ada yang masih bingung, apa sih bedanya reframing dengan mindset? Mungkin Coach Ebtung bisa menjelaskan. Oke, jadi reframing itu adalah merubah makna, merubah sebuah makna. Contohnya adalah saya ini nggak mampu, saya ini bodoh gitu. Merubah menjadi bahwa kesempatannya belum datang untuk saya. Jadi contoh pasar lagi sepi, itu sebuah makna, sebuah pemikiran yang kita percayai. Mereframe-nya adalah kita rubah adalah bukan pasar tidak atau lagi sepi, tapi kita melihat adalah kita harus bikin lebih variasi lagi. Jadi merubah sesuatu yang bentuknya berdaya. Jadi kalau misalnya Mas Pram tahu contoh pandemik ini, aduh usaha lagi sepi, itu kan makna, itu pemikiran. Ya orang bilang itu mindset. Kalau mindset itu beda, mindset itu adalah pola pikir yang sudah kita percayai betul. Kita bilang bahwa saya bisa, itu adalah mindset. Saya nggak mampu, saya ini bodoh, saya ini orang yang pelupa, itu mindset. Saya ngelihat pasar itu lesu. Jadi mindset itu adalah sesuatu yang dipikirkan, yang diterima dari visual, dari apa yang dilihat, apa yang didengar, berita yang dibaca, merubah pemikiran saya. Sehingga saya tidak lagi mau bertindak atau saya mau bertindak, hanya seperti itu. Sementara reframing adalah merubah proses pemikiran, makna tadi, tentang sesuatu yang negatif menjadi sesuatu yang berdaya. Contohnya, coba sekarang Bapak Ibu pikirin, apa yang seringkali mengganggu Anda? Aduh, kayaknya usaha ini lagi repot, susah. Usaha lagi susah. Orang anggapnya ngomong di luar sana mindset. Tapi mereframingnya gampang. Kita cuma bilang, oke, ini saatnya kita harus kreatif. Ini orang-orang yang tangguh yang bisa bertahan. Jadi merubah semua makna yang artinya lebih berdaya. Membuat Anda makin mau bergerak. Contoh kayak tadi, aduh lagi sepi nih, berubah menjadi apa? Mereframingnya. Kita lihat apa? Sepertinya saya harus lebih kelihatan lagi deh, supaya orang tahu. Jadi sesuatu yang sepi artinya negatif. Tapi kalau saya bilang, saya kayaknya harus pasang spanduk gede deh, supaya orang pada tahu. Kalau masih sepi juga, kayaknya saya harus bikin promo deh. Jadi yang keluar di pikiran adalah berdaya, sesuatu action, dibanding pasrah. Kalau Anda sepi kan pasrah, Bapak Ibu. Gitu, Mas Bram. Nah, mindset itu seringkali menjadi mental block. Mental block itu adalah, ya udah, kalau udah begini ya begini. Emang mau gimana? Lagi pada pandemi semua mau gimana? Enggak. Anda nggak bisa begitu. Kenapa? Sadar apa tidak, kita kepalanya sama, kita matanya sama-sama 2, tangan 2, dan sebagainya. Kadang-kadang dalam kondisi yang sama-sama berangkat aja, hasil akhirnya beda kok. Ya. Nah, kenapa bisa begitu?
berarti kita berpikir sekarang, oh berarti ada orang sukses kok. Pasar lesu, ada orang yang masih berhasil kok. Ya. Kondisi lagi sepi, ada yang ramai juga kok. Nah, NLP membuat saya merasa bahwa berdaya. Bisa. Gitu. Jadi kayak tadi Pak Ujang bilang, saya Desember mau coba lagi. Buktinya Pak Ujang masih mau buka lagi kok. Jadi kalau ada orang bilang makin sepi, buktinya ada yang makin buka. Artinya apa? Cari tahu. Cari tahu, ketok, ngobrol, Pak, Bapak itu bisa nekat begini gimana? Iya, saya baca peluang. Gitu loh. Ya, ini ada yang Pak Pri berkomentar. Monggo. Berusaha berinovasi. Ya, betul. Jadi apa ya? Intinya jangan buat pikiran Bapak Ibu merasa lemah. Reframing itu membantu pikiran yang lemah, pikiran yang pasrah. Nah, orang lain ngomong di luar sana nggak termotivasi, menjadi punya daya. Daya itu bentuknya tidak harus positif. Daya itu bentuknya adalah Anda action, Anda bertindak aja. Sekarang saya mau tanya tadi kayak Ibu siapa tadi bilang, oh iya kita lagi baru buka usaha baru seminggu. Kalau Anda sadar apa tidak, ya itu start gitu loh. Ibu mau memulai kan, udah lakukan aja gitu. Nah, kalau misalnya, aduh kok pasar belum respon, berarti Ibu saatnya buka diri kan selama ini kelamaan tutup karena pandemi. Ya udah, mulai sekarang promosi aja. Kayak tadi Bapak bilang, saya melakukan makan gratis. Nah, itu kan tindakan. Efeknya ya luar biasa memang setelah itu. Orang jadi tahu semua rasa mie-nya Pak Ujang gitu. Walaupun kalau ditanya, ngasih 1000 piring, 1000 mangkok dan sebagainya itu kan sebuah propaganda yang luar biasa. Kenyataannya siapa yang bantuin ngitung piringnya Pak atau mangkoknya Pak Ujang kan nggak ada. Anda keluarin 200 mangkok juga bilang aja 2000 hari ini kan begitu. Itu kan sebuah propaganda yang luar biasa. Tapi itu membuat Pak Ujang berdaya. Hasilnya apa? Beliau buka cabang lagi. Dibanding begitu pasar lesu, makanya ada banyak orang bilang gini, saya kemarin daripada sepi, makanan saya masak semua, saya berbagi aja ke supir online. Semua saya kumpulin, hari ini dapat 100 supir online. Apa yang terjadi? Niatnya awalnya adalah sodako, besok jadi rame Bapak Ibu. Kenapa rame? Karena orang penasaran. Kok bisa itu warungnya atau tokonya kok diisi Gojek semua, ada apa ini? Pesanan online, padahal enggak, itu kasih makan mereka gratis. Ya. Jadi fenomena itu menjadi menarik karena mata orang melihatnya beda. Ya. Itu aja. Itu contohnya Mas Bram. Ya. Oke, silakan Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan, langsung aja open mic, open kamera. Ya. Monggo, Mas Pri mau nanya kayak tadi yang saya lihat. Monggo Mas Pri mau nanya atau Pak Ujang atau Pak Fatoni yang mohon maaf Pak Fatoni, saya sempat bikin Bapak mikir nih. Oke. Mohon izin, Coach. Monggo. Mau tanya. Silakan. Saya diizinkan, saya dulu, Mas Pram. Iya, monggo silakan. Oke, menarik ini, menantang buat saya untuk topiknya, bahasanya. Saya banget. Ini kan mumpung Coach Edung ini kan dari Arema juga, alhamdulillah juga saudara serumpun. Terima kasih motivasinya. Jujur Coach, saya punya usaha, awalnya itu bengkel, sudah punya karyawan. Cuma saya saya nggak ada kepikiran harus punya aset satu, saya harus punya paling nggak untuk hari tua saya, masa hari tua saya. Ya. Nah, saya punya produk madu paketan, ini paketan madu. Jadi madu itu ada paketan bonus lemon organik, dan saya langsung datang ke petaninya di Kasembon. Dan saya tahu sendiri cara bercocok tanamnya memang benar-benar organik. Saya datang dengan istri dan saya pastikan itu organik, jelas. Jadi memang kualitas, selain kuantitas kita juga harus nomor satukan kualitas, bukan hanya sekedar legalitas. Itu sudah saya jalankan, dan salah satu di sini Pak Ujang sudah pernah ngincip madu saya, katanya maknyus. Wah, itu harus dikirim ke Jakarta itu, saya mau tuh. Oh, siap Coach. Bisa. Cuma ini stok saya tinggal dikit. Saya penikmat madu soalnya. Kita setiap hari itu minum madu itu 3 sendok. Nah, ini sip. Okay. Langsung di follow up ya. Ya. Monggo, Mas Pri mau nanya apa? Ya. Madu ini kan saya konsumsi sudah lama, makanya saya konsumsi keluarga, saya buktikan sendiri. Jadi tahu cita rasanya, segala sesuatunya saya sendiri. Nah, ini yang saya tanyakan. Saya ini kan masih
mindset saya ini masih maju mundur untuk mengembangkan supaya punya admin atau mungkin pegawai yang notabene saya mau konsep itu pilot project saya untuk saya tawarkan ke instansi-instansi di Kota Malang, paket produk madu saya ini. Selain ada kapsul kelor. Kapsul kelor ini saya bikin sendiri, Coach. Saya bikin sendiri, saya bisa jamin higienis, dan nanti ada videonya, saya kemas sendiri, walaupun terbatas, sekali produksi cuma 600 kapsul. Dan ekstraknya saya ekstrak sendiri. Ya? Pertanyaannya apa? Ya ini tadi, untuk menambah karyawan ini, saya masih belum ada kemantapan. Kira-kira trik apa mungkin yang bisa merubah mindset saya, sekiranya nanti kalau di bengkel sudah terkondisikan untuk produk saya ini kan. Siap. Oke Mas Pri, siap. Saya jawab. Oke, gampang, simpel. Buat Bapak Ibu semuanya, kalau Anda merasa masih ragu, sebenarnya nggak perlu, karena itu betul penting. Jadi kalau Mas Pri menganggapnya bahwa saya perlu karyawan, nggak. Gampang Mas Pri. Mas Pri kalau masih bisa kerjain sendiri sampai besok pagi. Mas Pri bilang, waduh ini kalau semua saya kerjain sendiri, saya butuh orang, baru Mas rekrut. Nah, itu. Udah gitu aja. Jadi break your limit gitu loh. Tabrak kemampuan Mas sampai Mas merasa bahwa dia nih gini tak kerjaan dewe ramari. Ya udah cari orang. Udah gitu doang. Daripada kita mikir saya perlu karyawan enggak. Nanti kalau kita perlu karyawan Mas Pri jadi aku lah opo ini kerjaanku opo enggak gitu loh. Jadi apa ya? Saya bertemu dengan banyak orang-orang nekat. Kita orang-orang dari Jawa Timur ini kan orang-orang nekat sebenarnya. Orang Jawa Timur, Jawa Tengah ini nekat-nekat lah. Sumatera itu nekat, Makassar. Orang-orang nekat, saya belajar dari orang nekat. Mereka itu apa? Mereka cemplung dulu, Pak. Nyemplung dulu sampai udah nggak ada waktu, baru mereka mikir gitu. Bahkan yang mikir temennya, kayaknya lu tambah orang deh. Emang perlu orang ya gua? Iya, ya udah deh, tambah deh. Gitu. Jadi nambah orang itu pertimbangan nomor satu adalah Mas sudah nggak bisa lagi kontrol. Itu satu. Kedua adalah Mas melihat bahwa daripada saya yang kerja, saya mendingan mundur untuk berpikir, saya berpikir secara strategis. Actionnya saya cari anak sekolahan atau anak yang baru masih muda untuk doers, untuk lakukan. Baru monggo rekrut. Dan kalau ditanya, mana? Admin dulu, marketing dulu. Simple. Yang datengin duit dulu mana? Udah gitu aja. Nanti admin tinggal dibenerin. Saya mau tanya, Mas Pri, punya admin jago-jago, terus nggak ada yang dihitung, nggak ada yang ditulis. Lapo. Kan begitu. Kan begitu doang. Yang ada dia nyatet opo. Nggak ada yang dicatat deh. Kan gitu. Kan gitu. Kadang-kadang itu strategi saya. Jadi bisa jadi benar atau enggak itu pengalaman saya. Mungkin kalau ketemu konsultan yang hebat, mereka akan bilang ya rekrut. Kalau saya karena saya tahu saya punya hasil lebih besar, ya makanya kembali lagi. Bisnis itu kafe ini bukan saya, ini bisnis istri saya. Jadi kalau Anda memang kerja, Anda kerja. Kasih istri Anda yang untuk pegang. Biarkan istri saya yang Anda mikir. Bisnis kafe ini awalnya adalah istri saya. Saya kasih karena saya bilang bahwa harus kamu supaya win-win. Saya punya usaha sendiri gitu. Tapi saya kasih saran. Makanya tadi cari mentor Mas Pri, cari mentor, cari orang yang bisnis kayak Mas Pri di Malang atau tidak di Malang yang bisa Mas Pri hubungi. ATM aja, amati, tiru, modifikasi. Oh, dia rekrutnya marketing online dulu, marketing online aja rekrut Mas Pri. Jadi nggak usah ngarang-ngarang, nggak usah bingung. Oh, dia ngembangin ini dijualannya di Shopee, Tokopedia, sama Instagram. Ikut aja Mas Pri, jiplak aja. Jadi ini tadi saya kelewat sharing kepada Anda. Coffee shop saya kenapa bertahan dan kenapa saya merasa bisa melewati dengan indah. Semua saya jiplak Mas. Botolan, ada orang bikin botolan, saya nggak anti perubahan. Oh botolan, saya tinggal anak, ayo kita riset. Kalau kita botol bisa kuat berapa minggu. Itu cara saya. Jadi madu, wah banyak pebisnis madu. Madu itu nomor satu yang penting adalah packaging. Baru orang bicara kualitas. Kalau saya ya, gitu loh. Saya penikmat madu urai, Mas. Jadi madu urai, madu hitam terlalu banyak di Indonesia dan banyak yang kadang-kadang kita akhirnya nggak jadi gitu karena madu hutan, madu apa. Orang kadang ya kembali lagi packaging itu nomor satu. Habis itu bagaimana bikin story. Itu madu. Nah, jiplaknya banyak madu. Itu aja Mas Pri. Monggo. Jiplak aja, cari mulai setelah ini malam ini pikirin, saya mau follow siapa? Follow itu ngikutin usahanya sopo iki. Udah Mas Pri, biarkan itu menjadi nomor satu, Anda nomor dua. Tapi kalau nomor satunya 1 miliar kan Anda dapatnya paling sedikit 200 juta Mas Pri. Iya. Siap. Betul nggak? Oke, iya. Siap. Oke, Terima siap. kasih. Mas Pri. Terima kasih. Mas Pri. Ya, jadi nggak perlu motivator, nggak usah motivator.
Mas Iya. Pri, berhubung sehubungan dengan madu, saya pernah lihat ada teman juga dulu bisnis madu. Dia itu selain bentuk kemasan, saya pernah amati gitu ya. Iya. Dia diversifikasi produk. Jadi madu itu dia bikin keripik. Dia bikin keripik. Jadi Inovasi kalau baru misalkan dagangannya itu tidak laku, saya ini teman saya ya, waktu itu saya amati dia madunya ngambil dari mana waktu itu, dari Kalimantan apa dari mana, terus kalau dia tidak laku saya pernah tanya kalau nggak laku tuh diapain ya. Nah, terus dia bilang, oh iya saya diversifikasi saja, kata dia gitu. Dia bikin keripik, dia bikin olahan lainnya gitu. Jadi produk itu tetap bisa berjalan walaupun yang utamanya tidak berjalan, dia bisa ngembangin diversifikasinya. Gitu sih yang saya amati dari teman saya. Mudah-mudahan bisa membantu nih Mas Pri ya. Ya, terima kasih. Ya. Sama Coach Edung saya mau nanya boleh nih. Silakan. Monggo Ujang, monggo. Silakan. Pertanyaannya sebenarnya banyak tapi satu-satu dulu nih Coach ya. Yang pertama, logonya bagus tuh Coach. Itu ngedesain sendiri atau dilempar ke percetakan atau apa ya Coach? Enggak, saya pakai orang anak-anak desain. Jadi anak-anak desain. Ya, sekarang ini saya mohon doanya, sebentar lagi saya juga lagi bikin produksi air mineral. Saya bikin satu produk air mineral, sedang proses pembuatan pabriknya. Mungkin targetnya tadinya adalah November ini, tapi karena ada kendala BPOM sama SNI, jadi mungkin paling cepat adalah Desember atau Januari. Itu saya pakai orang ketiga, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Jadi saya pakai orang yang ahli. Nah, memang ada biaya di situ, tapi kembali lagi lebih baik pakai ahli. Seringkali kita nganggap kita semuanya bisa, enggak. Gitu loh. Dan saya bayar desainnya itu, ya memang ada harga yang harus kita bayar. Itu aja sih, monggo. Jadi banyak sekarang murah-murah, bahkan IG saya itu tadinya dikelola sama anak Surabaya, itu cuma 800.000 sebulan. Tapi hasilnya keren banget dibandingkan saya kelola sendiri atau istri atau ngerekrut anak di Jakarta. Waduh, puyeng Bapak Ibu, stres. Tapi kalau orang yang ngerti cepet, monggo. Tadi yang nanya Pak Tony ya? Ya, Coach. Ya. Cari Pak Tony di IG atau di Google desain logo gitu. Wah, banyak itu, numpuk semua itu. Monggo. Monggo. Bapak naruh apa aja itu orang ngerti. Nah, tinggal Bapak mau yang harganya berapa. Udah itu aja. Sip. Monggo, mau pertanyaan apa lagi Pak Tony? Untuk perencanaan buka cabang kira-kira mau di mana aja Coach ya? Sebenarnya saya sebelum pandemik Pak Tony, saya sudah di apa ya, istilahnya kita sudah sempat bikin MOU dan agreement dengan Semarang, Bandung sama Bengkulu. Cuman karena pandemi saya yang memutuskan kepada kota-kota itu untuk stop dulu karena ya waktu itu kan 4 Maret 2020 kan kita pandemi sama-sama itu, saya waktu itu berpikir bahwa kalau kita paksain bisa zong semua itu. Dan alhamdulillah keputusannya tepat sehingga saya tidak punya hutang terhadap, kan nggak enak Bapak Ibu ya, kita punya usaha di masa pandemi kemarin tuh waduh. Itu 2020 struggle betul, luar biasa. Makanya nah, nanti kalau udah selesai Pak Tony, yang pasti kalau Bapak nanya saya, kota pertama adalah Bogor, yang sudah pasti saya sudah lirik. Jadi kita ada beberapa titik di Bogor. Yang kedua nanti kota yang akan kita lirik adalah kita akan ke Makassar. Jadi Makassar sudah menunggu kita. Selanjutnya ya saya pasrahkan kepada nanti, karena saya lagi asik mau main air mineral nih. Wah, mantap. Oke. Terus sama ini lagi Coach. Ya. Ini terkadang nih masalah kita di dalam berwirausaha itu pertama mengenai biaya operasional ya. Siap. Nah, ini untuk kayak kita nih masih bisnis kerocok ya. Itu untuk masalah pengelolaan biaya operasional bagaimana ya, apalagi di tengah pandemi. Kadang antara pemasukan dengan pengeluaran gitu. Siap. Tips-tipsnya gimana nih Coach nih? Siap. Tips saya ini pengalaman saya Pak Tony. Satu adalah Bapak harus punya target dulu, punya goal. Bapak bulan ini goalnya apa, targetnya apa, Bapak mau apa. Itu mau membantu Bapak untuk siapin yang namanya budgeting.
Jadi kalau saya budget, Pak. Jadi kalau waktu itu dulu saya bikin sebuah rencana bahwa berapa angka yang saya mau sisihkan untuk operasional dan berapa angka yang memang ya angka ini nggak bisa saya ganggu gugat gitu loh. Nah seringkali kita dalam bisnis ini tergodanya adalah kita nggak pakai hitung-hitungan atau pembukuan, Pak. Bahasanya orang adalah kantongnya sama gitu loh. Nah itu bahaya, Pak. Itu yang bikin langsung Bapak puyeng, Pak. Karena Bapak akan mengalami yang namanya tahu-tahu jebol kantong, Pak. Betul. Itu aja. Jadi kayak Bapak ini bikin rencana, Pak. Bapak targetnya apa ini? Nanti ada namanya biaya, ya bahasa saya selalu membuat 15-20% biaya cadangan, Pak. Nah, terus setelah itu, ya kalau orang lain di luar sana kalau nggak kepake jadi namanya biaya promosi. Nah, Bapak sekarang mau gue bikin. Dan jangan menyepelekan yang namanya sebuah rencana, Pak. Karena kadang-kadang kita ini kan nggak punya rencana, Pak. Kita ngalir aja, wis pokoknya melaku lah gitu. Nggak bisa, Pak. Jadi betul-betul bikin plan. Kayak saya bikin plan pertama kali buka angkanya misalnya 150. Habis itu kalau naik kita naikkan 20%. Berarti kita jadi 180. Begitu kita bisa jaga 150, kita biarkan dulu sampai 3 bulan. Terus kita bisa nggak kejar sampai 200. Jadi angka-angka, nah dari sekian persen ini berapa yang mau kita pakai untuk biaya promosi? Berapa yang akan kita pakai untuk biaya research and development R&D untuk produk baru, jadi itu semua plan, Pak. Sip. Ya. Oke, siap Coach. Siap. Itu Ya. sama itu Kapan tadi di desain, Cempaka Pak? Putih ya Coach ya? Di Cempaka Putih ya Coach? Iya. Saya malam minggu mau main ke sono Coach. Ayo, ketemu saya. Ini sepertinya Pak Ahmad Faton ini perlu di mentoring ini, Pak. Bapak di mana? Jakarta mana? Aku di Jakarta Timur, Pak. Wah, deket lah itu mah, kepleset nyampe itu. Kantor apalagi Cawang situ deket. Apalagi PLN, Bapak, saya banyak orang PLN kenal tuh. Nah, boleh Coach. Nanti saya mampir lah. Ayo, ngobrol dan diupload di grupnya Bapak ini. Cuma untuk Pak Ujang, saya masih jauh nih Pak Ujang. Purworejo. Iya, nanti Pak Ujang ya, Lebaran saya main ke sana. Oke, siap. Ditunggu. Ya. Ada lagi. Oke, Bapak Ibu, ini sudah tidak terasa Coach, sudah jam 9 malam. Saking asiknya. Aduh, kita menuju ke sesi, kita menuju sesi ke ini Zoom WPM Expo. Jadi Bapak Ibu silakan untuk mempromosikan bisnisnya masing-masing, berbicara di depan kamera maksimal 3 menit, tidak berupa video atau brosur. Siapa yang mau duluan? Monggo. Mempromosikan bisnisnya nih Coach. Berbicara di depan kamera. Silakan. Ada yang mempromosikan? Pak Bagus Wilanggono atau Bu Bagus, silakan. Ini kayak yang pertama kali ini, kali ya. Silakan Bu. Selamat malam. Perkenalkan saya istrinya Pak Bagus. Ya. Grup HIPDI ya. Kita di lobby sama Pak Pramudi Herlambang. Terima kasih atas pencerahannya untuk malam ini. Dan menurut saya mohon maaf ya, ini belum promosi, saya mau apa-apa. Testimoni ini berarti. Materinya hari ini tuh membuka mindset saya ya. Sip. Sangat berbobot dan menurut saya ini yang sangat dibutuhkan sekarang gitu loh. Karena orang itu kalau berbisnis tuh ya hanya sekedar berbisnis saja atau buat sampingan. Ternyata tidak hanya sekedar itu, kita harus benar-benar masuk ke dalamnya begitu ya, seperti tadi yang di Coach bilang. Terus saya itu baru ada ide untuk bercerita tadi. Ternyata sesuatu itu bisa diceritakan, bisa disajikan, lebih menarik begitu ya. Kalau laundry sepertinya bisa juga gitu loh. Jadi dari proses kita spotting nodanya, terus proses dari masuk mesin cucinya, dari masuk dryernya, kemudian dari proses sampai ke packing itu kan bisa sebuah cerita gitu loh. Tapi selama ini saya nggak berpikir sampai di situ. Itu kan bisa menjual produk kita ya, bahwa kita itu lebih dari tetangga kita, misalnya tetangga kita mesin kerja atau apa gitu ya. Terus satu lagi masalah admin tadi. Ya. Ini juga membuka mindset saya juga.
Karena selama ini admin itu kita serabutan. Karena maksudnya tidak punya admin khusus yang memang untuk mengelola laundry ini. Jadi admin itu juga kadang packing, kadang menerima customer, kadang bantu nyuci juga, meskipun sudah ada bagiannya masing-masing, tapi mana yang longgar biasanya itu yang jadi admin kita. Lah, ternyata setelah selama pandemi ini, sosmed itu kan sangat dibutuhkan ya, terutama untuk promosi dan lain-lain. Kita itu sebenarnya kan bisa ya untuk satu orang dengan bayar satu orang aja bisa untuk maksimal di IG, FB, sama megang admin juga gitu loh maksudnya. Jadi terus akhirnya saya kok berpikir juga kenapa saya kok eman untuk hanya ngeluarin duit istilahnya berapa sih gitu loh. Untuk admin itu kan misalnya dibayar 1 juta aja kayaknya sudah cukup lah gitu loh. Kalau apalagi di Ponorogo ya untuk biaya segitu tuh kalau hanya untuk admin kayaknya sudah cukup. Udah kan banyak kok, banyak yang mau Mbak, banyak banget yang mau. Di Jakarta dia 1,8. Admin IG saya sebulan 600.000 Pak Endung. Ya. Terus itu tadi kan coach bilang kan baik tadi 800 bisa memaksimalkan IG ya tadi ya. Ya. Lah itu tadi kan misalnya anak itu tadi saya rekrut misalnya untuk bisa memaksimalkan sosmed, itu kan bisa nilai tambah gitu loh. Karena saya sama suami yang bisa memaksimalkan, tapi ya begitu. Kadang upload, kadang enggak. Jangan Mbak, jangan. Harus setiap hari harus ada. Harus konsisten. Itu harus konsisten. Ya. Alhamdulillah mungkin dari sini nanti dari coach Endung ini, ya, insya Allah kepengen rekrut mungkin bulan depan ini. Langsung besok rekrut. Langsung, ya. Sip. Terima kasih atas dukungannya. Kami dari Bolo Laundry Ponorogo, alhamdulillah omset setelah pandemi, mungkin ini musim semi ya, musim semi setelah pandemi. Omset itu malah lebih banyak daripada kemarin sebelum pandemi. Alhamdulillah. Oke, terima kasih atas testimoninya Bu Bagus. Wah, ini ya. Terima kasih bermanfaat untuk ilmunya. Oke, silakan Bapak Ibu yang mau mempromosikan bisnisnya. Ada yang mau? Pak Ujang sudah terkenal sekali di Purworejo. Terima kasih. Saya mau izin live karena mau pulang ke Magelang ini, sini yang Temanggung tutup itu. Monggo, saya monggo. harus istirahat ini masalahnya Pak. Monggo, mohon maaf, monggo. Lanjut aja, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, yang lain Bapak Ibu ada yang mau mempromosikan? Dari Bandung Ibu Ani Ratnaningsih. Ini kalau nggak salah dari Kembang Kamonesan ini. Ada yang mau disampaikan? Pak Trisna, Pak Parto. Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau promosi? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada. Bu Ani ada yang mau disampaikan? Ada yang mau promosi? Iya, saya sudah lama off ya. Iya. Kadang bentrok dengan yang lain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Ratnaningsih, brand saya Kembang Kamonesan Craft. Kembang Kamonesan itu kerajinan tangan berbahan baku dari bahan alam ya, dari bunga, daun, kulit jagung yang dijadikan berbagai macam kerajinan tangan. Itu. Selanjutnya sebetulnya saya lebih ke, nah ini yang saya masih saya lebih banyak ke pemberdayaan masyarakat dan lebih ke ini ya, lebih fokusnya tuh banyak ke produksi. Jadi ke marketing, ke masih keteteran itu. Itu yang mungkin saya perlu bebenah itu aja sih. Ya. Oke.
Itu Ya. aja. Terima Ya. kasih. Terima kasih banyak, Bu. Ya. Ya. Mungkin ada yang lain, Bapak Ibu, yang mau mempromosikan bisnisnya? Monggo silakan langsung open kamera, open mic. Ini ada yang baru datang, Pak Kukuh ini. Malam, Bang. Ya. Selamat malam, Pak. Silakan, Pak. Ada yang mau disampaikan, Pak Kukuh? Waduh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Salam jumpa. Mohon maaf baru bisa gabung. Monggo. Karena juga baru ada Zoom juga ini. Ya. Salam kenal Pak Ebdum. Ya, salam kenal Mas Kuku. Woi, Waduh. siap. Monggo. Senang berkenalan dengan Mas Kuku nih, kayaknya menarik. Ini gara-gara Mas Pram ini, Pak. Emang harus ada penyebabnya. Iya, ada penyebabnya. Ya, saya kan hanya akibat, Pak. Ya makanya. Saya hanya akibat. Yang penting tidak merasa menjadi korban aja. Maunya begitu. Monggo, Pak. Silakan. Baik, Pak Pri, selamat malam. Malam. Hujan Pak Kuku. Waduh, pengusaha bengkel yang ekspansi ke perkebunan. Udah go internasional nih kayaknya pengusaha bengkel. Harus ke Mandalika berarti, ke Lombok. Ya, ini nonton GP. Kalau ada Ducati yang rusak nanti kan bisa. Iya. Ducatinya udah diprotolin. Monggo, Pak Kukuh. Ya. Ada yang mau disampaikan? Yang jelas wirausaha sekarang menjadi tumpuan. Ya, wirausaha sekarang menjadi tumpuan dan pengelolaannya perlu semakin lebih diperbaiki, ditata, dan salah satu mentornya adalah Bang Ebdum Tri yang menjadi narasumber pada malam hari ini. Mari kita saling menguatkan. Selamat malam Pak Mateo Subowo ini. Ya, dari Malang Selatan kalau tidak salah ini. Pada malam hari ini bisa bergabung. Terima kasih. Dan mari kita merawat OMG ini dengan hal-hal yang positif. Karena dengan hal yang positif imun kita meningkat, pikiran kita fresh, bisa bekerja, berproduksi, dan diterima oleh masyarakat, income kita bertambah. Alhamdulillah. Amin. Bes, saya kembalikan. Ya. Cukup. Ya, Bapak Ibu, mohon maaf, jangan lupa untuk absen, saya tulis di kolom chat. Ya, tanpa terasa ini waktunya sudah lebih dari jam 9, ini saya perpanjang 15 menit. Monggo Pak Coach Ebdum untuk closing statement-nya. Oke, Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan bisa membuat Anda berpikir. Kayak tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Kuku, Pak Ujang, Mas Pri, Mas Pram. Jadi bahwa memang kuncinya semua adalah diri Anda. Kalau saya selalu bilang, elemen sukses manusia itu sebenarnya bukan alam sekitar atau siapapun. Elemen sukses manusia nomor satu adalah manusia itu sendiri, yaitu saya, yaitu Anda. Jadi kalau sekarang Anda mau sukses, ya Anda cari tahu sendiri gitu. Kalau Anda mau gagal, ya Anda nggak usah pakai belajar. Sebenarnya gagal itu gampang, males aja gagal sudah. Bikin aja tunda gagal gitu. Jadi pesan saya cuman kesuksesan bisnis Bapak Ibu, Anda yang cari tahu, Anda yang tahu harus gimana. Anda adalah pelakunya, Anda penanggung jawabnya. Itu aja. Monggo Anda mau start dari mana? Pesan saya cari mentor supaya memudahkan Anda untuk bisa mengikuti. Itu saja. Salam sukses untuk semuanya dan saya berharap ke depan omset dan semua rezeki Anda juga makin meningkat. Itu aja. Amin. Terima kasih. Oke, sebelum saya tutup, mohon Bapak Ibu untuk membuka kameranya, kita foto bersama sambil menunjukkan produknya. Saya tunggu. Sebentar saja. Produk saya belum saya packaging. Aku nanti Mas Pri, saya nggak bisa tetap. Ya. Saya nyoba madunya ya. Siap. Kasih madunya Mas Pri. Saya akan coba langsung. Silakan Bapak Ibu dibuka kameranya, kita foto bersama. Sebentar aja. Produkku DG ini Mas Pram. Iku sing larang itu. Ya. Pak Prapto, Pak Tony, silakan dibuka kameranya. Sebentar aja. Saya tunggu. Ya, sudah siap ya? Saya hitung ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke.
Terima Ya. kasih Coach Terima Edrum kasih Bapak atas Ibu, pemaparan terima kasih banyak. pada malam hari ini. Saya kiri ya. Sehat Wassalamualaikum selalu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Coach. Terima kasih Banyak, sukses. Coach. Terima kasih. Selalu. Terima kasih Bapak. Tinggi, amin, amin, amin. Ya, makasih. Ya, izin live ya.